menggunakan bumbu rempah melimpah, dimasak dengan teknik khusus dalam waktu yang cukup lama. Gak heran deh kenapa rasa rendang nendang banget. Agar bisa dinikmati setiap saat, sekarang sudah ada rendang siap saji nih. Tinggal ikut Unyil melihat proses produksinya yuk. Sebelumnya kita siapkan dulu bahan utamanya, daging sapi. Come on! Sebelum dipotong, sapi dikuliti terlebih dahulu. Diawali proses pembukaan kulit awal secara manual pada bagian-bagian lipatan kulit seperti ketiak sapi. Gak lupa diberi juga semprotan angin pada bagian bawah kulit, biar kulit bisa dilepas dengan mudah. Yap, selanjutnya kulit bakal langsung ditarik dengan mesin dan otomatis terpisah dari bagian dagingnya deh. Wih, cepat kan? Nah, proses pemotongan ini menggunakan gergaji mesin untuk memudahkan juga mempercepat proses pemotongan daging sapi yang masih utuh. Gergaji mesin ini bakal membelah tulang punggung sapi utuh sampai menjadi 2 bagian terpisah. Oke deh, daging-daging sapi selanjutnya tinggal dibawa ke proses pengemasan. Sip, daging sapinya siap untuk diolah. Pertama kita cuci dulu yuk daging sapinya. Bersihkan sisa darah dan kotoran yang masih nempel ya. Nyucinya pakai air mengalir. Sekarang kita potong-potong deh, sekitar 70 gram setiap potongnya. 1 potong daging cukup buat 1 porsi makan. Tapi kalau Unyil kayaknya harus 2 potong nih. Lanjut yuk, kita haluskan bumbunya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten, kapulaga, dan biji pala. Kemiri dipakai biar saus rendangnya semakin creamy. Oke, saatnya kita tumis. Tambahkan juga serai, daun jeruk, daun salam, dan bunga lawang. Kalau sudah mendidih, bisa kita tambahkan deh santannya. Harus diaduk terus ya, sampai mendidih, agar tekstur santannya tidak pecah. Setelah mendidih, kita masukkan daging sapi deh. Daging sapinya menggunakan bagian paha belakang atau gandik. Soalnya bagian ini tidak mudah hancur ketika dimasak dalam waktu lama. Selain dibuat rendang, bagian ini juga bisa diolah menjadi dendeng atau abon sapi. Proses memasak rendang ini membutuhkan waktu hingga 6 jam loh, sampai bumbu agak kering dan meresap ke dalam daging. Diaduk sesekali ya, biar nggak gosong. Nah, setelah 6 jam, rendangnya akan mengering dan berwarna gelap seperti ini. Tandanya sudah matang nih. Asik-asik. Packingnya pakai kemasan khusus ya, namanya retort bag. Kemasan ini tahan dipanaskan hingga suhu tinggi, jadi bisa melalui proses sterilisasi. Proses sterilisasinya menggunakan suhu di atas 120 derajat Celcius selama 30 menit. Selain untuk mematikan bakteri, proses ini juga membantu agar daging rendang lebih empuk. Dalam 1 bulan, lebih dari 400 bungkus rendang frozen dipasarkan ke seluruh Indonesia. Tenang saja, rendang ini bisa bertahan di luar kulkas hingga 3 bulan. Selama bungkusnya belum terbuka ya. Jadi bisa dikirim kemana saja deh. Produk yang dijual dengan harga Rp50.000 ini juga bisa dipesan secara online lagi. Praktis kan? Untuk penyajiannya juga semudah membalikkan telapak tangan nih. Cukup buka bungkusnya, bisa langsung disantap deh. Tapi kalau mau diangetin dulu juga boleh kok. Meski terkenal lezat, mengkonsumsi rendang belum bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Proses pemanasan dalam waktu yang lama membuat kandungan asam amino pada daging sapi rusak. Makanya harus diimbangi makanan pendamping sebagai pelengkap gizi. Bisa dengan sayuran atau lauk lainnya.